Sugeng Wilujeng, para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang limit fungsi aljabar dengan submaterinya adalah penyelesaian limit fungsi aljabar dengan penfaktoran. Limit fungsi aljabar merupakan materi matematika wajib kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS. Kita mulai dengan definisi dari limit. Limit itu artinya adalah pendekatan terhadap suatu nilai atau harga tertentu. Jadi, limit bukanlah harga sebenarnya, tetapi harga yang mendekati. Bentuk umumnya adalah limit X mendekati A dari fungsi fx. Bentuk limit itu ada dua, yaitu bentuk tentu A per B, A per 0, dan 0 per B. Kemudian limit tak tentu, yaitu 0 per 0. Untuk limit tak tentu nanti, maka harus kita ubah menjadi limit bentuk tentu. Langkah-langkah untuk mengerjakan limit yang pertama adalah substitusi langsung. Kemudian jika menghasilkan bentuk tentu seperti berikut ini, maka ini adalah jawaban akhir. Kemudian jika ketemu bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, maka solusinya yang pertama dengan faktorisasi, yang kedua dengan perkalian sekawan. Pertemuan yang pertama ini kita akan membahas penyelesaian limit menggunakan faktorisasi. Ada beberapa teorema dari limit, misalkan ada limit X mendekati A dari fx itu nilainya adalah A, limit X mendekati A dari gx itu nilainya adalah B, maka jika limit X mendekati A K dikali fx, maka konstanta A bisa kita keluarkan. Kemudian kita kalikan dengan nilai limit dari fx. Yang kedua, limit X mendekati A dari fx ditambah ataupun dikurangi gx, maka limit X mendekati A dari fx ditambah atau dikurangi dari limit X mendekati A dari gx. Nilai dari fx adalah A, nilai dari gx adalah B. Teorema yang ketiga, maka jika dikali bisa kita pecah menjadi bentuk seperti berikut ini. Kemudian jika dibagi juga sama, kita bisa pecah menjadi bentuk seperti berikut ini. Yang kelima, jika limit X mendekati A, fx kita pangkatkan dengan n, maka penyelesaiannya limit X mendekati A dari fx, kemudian kita pangkatkan n. Kemudian untuk bentuk akar juga sama, limit X mendekati A dari akar pangkat n dari fx, maka limitnya kita selesaikan terlebih dahulu, baru di akar seperti berikut ini. Kita juga akan melibatkan rumus-rumus dari penfaktoran. Yang pertama, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu adalah A plus B dikali A min B. Kemudian A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu adalah A min B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Yang ketiga, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu adalah A plus B dikali A kuadrat dikurangi AB ditambah B kuadrat. Kemudian nanti akan muncul faktorisasi juga. Yang kelima adalah rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Nilai dari limit X mendekati 2 dari 3X adalah, kita substitusikan X sama dengan 2 ini ke dalam fungsi 3X, X kita ganti 2, maka diperoleh 6. Ini disebut limit tentu karena hasilnya bukan 0 per 0. Contoh soal yang kedua, limit X mendekati 2 dari 2X plus 4 adalah, kita substitusi X sama dengan 2 ini ke dalam variabel X berikut ini, maka diperoleh hasilnya adalah 8. Ini disebut dengan limit tentu karena bukan 0 per 0. Contoh soal yang ketiga, limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah 2X adalah, kita substitusikan X sama dengan 3 ke dalam variabel X, maka diperoleh hasilnya adalah 15. Ini disebut dengan limit tentu karena bukan 0 per 0. Contoh soal 4, limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah X dikali 3X min 1, kita akan substitusikan X sama dengan 2 ini ke dalam setiap variabel X, maka diperoleh hasilnya adalah 25. Ini disebut dengan limit tentu karena hasilnya bukan 0 per 0. Contoh soal 5. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah X per 5X ditambah 7. Di sini setiap variabel X akan kita ganti dengan 2, maka diperoleh hasilnya adalah 6 per 17. Ini disebut dengan limit tentu karena hasilnya bukan 0 per 0. Contoh soal 6. Limit X mendekati 0 dari 5X min 7 per X kuadrat ditambah X. X kita ganti dengan 0, maka diperoleh hasilnya adalah min 7 per 0. Ini disebut dengan limit tentu karena bukan 0 per 0.
Jika di pembilang atau penyebut atau keduanya muncul nilai bukan 0, maka ini tetap disebut limit tentu. Nah, min 7 dibagi 0 itu adalah min tak hingga. Contoh soal 7. Limit x mendekati 0 dari x kuadrat min x per 2x min 3. X kita ganti dengan 0, maka diperoleh hasilnya adalah 0 dibagi dengan min 3. Ini juga disebut dengan limit tentu karena di penyebut masih muncul nilai bukan 0. 0 dibagi min 3 itu adalah 0. Contoh soal 8. Limit x mendekati min 4 dari 3x kuadrat min 13x dikurangi 4 per 2x kuadrat ditambah 5x min 12. X kita ganti dengan min 4, maka diperoleh hasilnya adalah 96 per 0. Ini juga disebut dengan limit tentu karena di pembilang bukan 0, masih muncul nilai bukan 0. Kemudian 96 dibagi 0 itu adalah tak hingga. Kita lanjutkan dengan contoh soal 9. Limit x mendekati 0 dari x kuadrat min x per x kuadrat ditambah 2x adalah x kita ganti dulu dengan 0, ternyata diperoleh 0 per 0. Inilah yang disebut dengan limit tak tentu. Maka kita harus mengubahnya menjadi limit tentu dengan cara faktorisasi. Setelah itu, kita akan menggunakan sifat distributif. Di sini x akan kita keluarkan. X kuadrat dikurangi x kita keluarkan menjadi x dikali x min 1. X kuadrat ditambah 2x, x kita keluarkan menjadi x plus 2, sehingga di sini x-nya kita coret. Ketika sudah ada yang dicoret, maka harga 0 ini aman untuk dimasukkan. Setiap x kita ganti dengan 0, maka diperoleh nilainya adalah min setengah. Contoh soal 10. Berapakah nilai limit dari x mendekati 2x kuadrat min 4 per x kuadrat ditambah x min 6? 2 kita substitusikan ke setiap variabel x, maka diperoleh hasilnya adalah 0 per 0. Ini disebut dengan limit tak tentu, maka kita akan mengubahnya menjadi limit tentu dengan cara faktorisasi. Untuk pembilang x kuadrat dikurangi 4 ini kita faktorkan menggunakan rumus a kuadrat min b kuadrat itu adalah a plus b dikali a min b. Kemudian untuk penyebut ini akan kita faktorkan sehingga diperoleh bentuk untuk pembilang adalah x plus 2 dikali i min 2 menggunakan rumus berikut ini. Kemudian untuk penyebut kita faktorkan menjadi x plus 3 dikali x min 2. Kita coret x min 2. Ketika sudah ada yang dicoret, maka 2 ini aman untuk dimasukkan. Diperolehlah hasilnya 4 per 5. Contoh soal 11. Limit x mendekati 1 dari x kuadrat ditambah 9x min 10 per x min 1. 1 kita substitusikan ke setiap variabel x, maka diperoleh 0 per 0. Ini disebut dengan limit tak tentu, maka kita harus mengubahnya menjadi limit tentu dengan cara faktorisasi. Untuk pembilang, kita faktorkan menjadi x min 1 dikali x plus 10. Untuk penyebut tetap, ternyata ada yang bisa dicoret. Ketika ada yang dicoret, maka x sama dengan 1 ini aman untuk dimasukkan. X kita ganti 1, maka hasilnya adalah 11. Contoh soal 12. Berapakah nilai dari limit x mendekati 3 dari x pangkat 3 dikurangi 27 per x kuadrat dikurangi 9? X kita ganti dulu dengan 3, ternyata diperoleh hasilnya adalah 0 per 0. Ini disebut dengan limit tak tentu, sehingga kita akan mengubahnya menjadi limit tentu dengan cara penfaktoran. Untuk pembilang, kita akan menfaktorkan menggunakan rumus berikut ini. Kemudian untuk penyebut, akan kita faktorkan menggunakan rumus berikut ini. Sehingga fungsi berikut ketika difaktorkan menjadi x min 3 dikali x kuadrat ditambah 3x ditambah 9 berdasarkan rumus berikut ini. Kemudian untuk penyebut menjadi x min 3 dikali x plus 3 berdasarkan rumus berikut ini, ternyata kita bisa mencoret x min 3. Ketika ada yang dicoret, maka x sama dengan 3 ini bisa disubstitusikan ke setiap variabel x, sehingga diperoleh bahwa nilainya adalah 27 per 6. Kita sederhanakan menjadi 9 per 2. Contoh soal 13. Berapakah nilai limit x mendekati 3 dari fungsi aljabar berikut ini? Langkah pertama, kita samakan penyebut untuk yang di dalam kurung. X plus 1 dikali x min 1 kita tempelkan, kemudian kita kalikan silang 2 dikali x min 1,
min 1 dikalikan dengan X plus 1. Kemudian kita kalikan pelangi, 2 dikali X adalah 2X, 2 dikali min 1 adalah min 2, min 1 dikali X adalah min X, min 1 dikali 1 adalah min 1. Kita sederhanakan untuk pembilang berikut ini menjadi X min 3, kemudian untuk penyebut tetap. Ternyata ada yang bisa dicoret. Ketika ada yang bisa dicoret berikut ini, maka harga X sama dengan 3 aman untuk dimasukkan. Kita ganti X dengan 3, maka diperoleh hasilnya adalah 1/8. Kita lanjutkan dengan contoh soal 14. Berapakah nilai limit dari X mendekati 2 fungsi berikut ini? Langkah pertama, untuk X kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi X plus 2 dikali X min 2 berdasarkan rumus berikut ini. Kemudian untuk penyebut berikut ini kita faktorkan menjadi X plus 4 dikali X min 2. Kita samakan penyebut, kita ambil KPK-nya yaitu X plus 2, X min 2. Untuk penyebut berikut ini X min 2 sudah muncul, maka menyisakan X plus 4. Untuk suku yang pertama, karena sudah memiliki penyebut X plus 2 dan X min 2, maka 2 ini kita kalikan dengan X plus 4. Untuk suku yang kedua, sudah memiliki X plus 4 dan X min 2. Maka di sini untuk 3 harus kita kalikan dengan X plus 2. Kita kalikan pelangi, 2 dikali X adalah 2X, 2 dikali 4 adalah 8, min 3 dikali X adalah min 3X, min 3 dikali 2 adalah min 6. Kita sederhanakan diperoleh min X plus 2. Angka berikutnya min di sini kita keluarkan sehingga menjadi min kurung buka X min 2. Di sini X min 2 kita coret. Karena sudah ada yang dicoret, maka 2 ini bisa kita substitusikan ke setiap variabel X sehingga diperoleh bahwa nilainya adalah min 1/24. Demikianlah pembelajaran tentang limit fungsi aljabar. Dengan submaterinya adalah penyelesaian limit fungsi aljabar menggunakan penfaktoran. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.